Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membagikan satu tutorial mengenai hal yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana membuat suatu digital imaging yang paling mudah. Ya. Dan di sini saya akan membuat yang paling mudah itu adalah menggabungkan dua gambar. Jadi saya akan membuat seperti ini. Ini asalnya adalah foto modelnya saja, dan kemudian dicampur dengan backgroundnya, ya. Dan seperti apa, bagaimana caranya agar menghasilkan seperti ini, ya. Kalau kita lihat layernya sedikit saja, ya. Tapi bisa, yang paling susah itu bagaimana mencampurkan agar model dan background itu menjadi satu kesatuan, ya. Oleh karena itu kita akan terlebih dahulu mengcropping foto ini, ya. Tapi sebelumnya kalau saya lihat fotonya masih harus dibenarkan dulu warnanya, ya. Oleh karena itu ketika kita buka file ini, kita kembali ke filter, lalu kita ke kamera raw. Di dalam kamera raw ini kita akan mengubah agar warnanya itu menjadi flat terlebih dahulu, ya. Jadi seakan-akan tidak memiliki dimensi, ya. Oleh karena itu kontrasnya saya akan turunkan, kemudian highlight saya turunkan, namun shadownya saya naikkan supaya dia menampilkan kembali bagian-bagian yang gelap ini menjadi lebih kelihatan, ya. Kemudian kita white-nya saya turunkan juga, black-nya saya naikkan, teksturnya clarity saya naikkan, ya, seperti ini. Lalu kita oke-kan saja. Nah, setelah itu untuk mengcropping dengan mudah kita pakai yang namanya quick selection tool. Lalu kita gosok saja dari dalam, ya, dari dalam si model. Jadi quick selection ini sangat cepat untuk bisa menseleksi. Jadi teman-teman yang kesulitan bisa memakai ini, namun ini harus diperbaiki juga, ya. Ini berlaku untuk Photoshop yang lama juga, ya, langkah ini, karena Photoshop yang terbaru itu ada satu fasilitas di mana tinggal diklik saja modelnya langsung terseleksi. Tapi ini adalah cara untuk bagi teman-teman yang memiliki Photoshop lama. Nah, kelemahan daripada quick selection ini, walaupun dia cepat, tapi dia harus kita harus memperhatikan adanya perbaikan-perbaikan, ya. Karena seringkali ada bagian yang terlewatkan, jadi kita harus teliti dengan seksama apakah masih ada bagian yang terlewatkan, gitu, ya. Contohnya seperti di bagian tangan ini, ya. Tangan ini seperti belum tidak terseleksi dengan baik, jadi kita perlu seleksi secara lebih dekat supaya lebih detail seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, di bagian sini masih belum tercrop, saya tekan ALT, kemudian saya gosok. Oke. Bagian rambut nanti kita akan cropping juga dengan teknik refine edge. Jadi kalau ada bulu-bulu halus seperti ini, nanti dia akan terseleksi dengan bagus. Nah, di bagian sini belum. Oke, setelah itu untuk bagian rambut kita masuk ke dalam select, lalu refine edge. Nah, di dalam refine edge ini kita langsung tinggal gosok saja bagian rambut yang ada di luar. Ya, cukup seperti
seperti itu, lalu kita okekan saja. Nah, setelah selesai, kita tinggal Ctrl J. Ctrl J sehingga dia akan terpisah dengan backgroundnya. Jadi kalau kita dapatkan layer 1 ini, dia sudah memiliki background yang kotak-kotak catur seperti ini, artinya dia sudah tidak memiliki background. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam background. Nah, kita lihat backgroundnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita lihat dulu resolusinya, image size ya 300. Misalkan kita mau tinggikan saja menjadi 1200. Oke. Ya. Setelah itu kita gabung saja, kita seret saja dia masuk ke dalam background yang baru. Nah, ternyata rupanya dia resolusi daripada model itu lebih besar daripada background. Oleh karena itu kita akan perkecil dengan Ctrl T. Lalu kita perkecil saja. Lalu kita tempatkan. Untuk menempatkan model itu kita harus perkirakan gitu ya. Ini ada semacam pintu, berarti dia harus bisa keluar masuk dengan mudah. Di sini ada kursi, jadi dia bagaimana kalau misalkan si model ini duduk, ini udah pas. Oke. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus diperhatikan adalah selain cropping juga adalah penghayatan terhadap cahaya. Nah, kita perhatikan bahwa cahaya model itu datangnya dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan sehingga terangnya di bagian pipi sebelah kiri sini. Kemudian, tetapi kalau kita lihat daripada backgroundnya, itu cahaya datang dari sebelah kiri, sehingga ini tidak sinkron. Ini boleh saja kita akan flip modelnya atau kita flip backgroundnya. Cuma karena di dalam toko ini kan memang kuku panjang ini dia berada di tangan kanan, sehingga tidak mungkin ini diganti ke sebelah kiri gitu ya, seperti ini. Ya, flip horizontal, nah seperti ini ya. Rasanya nggak cocok dengan karakter daripada si tokoh di filmnya. Karena itu kita akan biarkan saja seperti ini. Jadi yang akan kita rubah adalah backgroundnya. Ctrl T, lalu kita flip horizontal. Nah, seperti ini. Yes. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan ini warnanya masih terlalu beda, ya, beda banget antara model dan background. Oleh karena itu untuk langkah awal kita akan perkecil dulu saturasi. Ya, caranya adalah kita klik logo seperti logo Yin Yang ini, kita klik, lalu kita pilih Hue Saturation. Nah, begitu keluar propertiesnya, di bagian sini ada tanda panah ke bawah. Ya, ini kita harus klik. Begitu diklik ini di layar ini ada tanda panah ke bawah. Artinya bahwa pengaturan ini itu adalah milik dari layer di bawahnya. Jadi tidak akan mengubah background, dia akan mengubah warna daripada si model. Ya. Kita akan turunkan saturationnya, ya. Mungkin agak sedikit gelap seperti ini. Oke ya, jadi ini sudah mulai senada ya. Begitu kita turunkan saturasi, dia akan seperti senada. Oke, lalu yang kedua, tentu saja si model ini memiliki bayangan. Jadi seandainya cahaya datang daripada pintu ini mengenai model, maka akan keluar bayangan di bawah kaki ini ya. Nah, cara untuk membuat bayangannya adalah dengan kembali ke layer 1, kita klik, lalu di Ctrl J. Ya. Nah, layer 1 ini kita akan buat hitam. Bagaimana cara membuat hitamnya? Jadi ini ada layer 1, ini layer 1 copy. Bagaimana cara membuat dia menjadi hitam? Gampang saja, kita ke image adjustment, lalu kita pilih
hue saturation ya. Hue saturation lightness-nya kita tinggal ke arah kiri. Nah, dia akan menjadi hitam. Lalu kita akan posisikan dia menjadi bayangan. Kita Ctrl T, lalu kita tarik saja sini. Kita posisikan dia. Ctrl T kembali, kemudian kita bisa masuk ke dalam jaring-jaring ini sehingga kita bisa ubah per detil ya, secara lebih detail. Oke ya. Nah, tentu saja bayangan tidak akan sehitam ini ya, oleh karena itu kita akan mulai blurkan saja ke filter blur di Gaussian blur ya, jadi bayangannya agak sedikit ngeblur begitu bagian pinggirnya. Oke, seperti yang dapat. Lalu kita kurangi saja opacity-nya. Nah, kita akan mendapatkan bayangan seperti ini. Bentar, saya akan rubah dulu, ini tidak menutupi kakinya. Nah, jadi ya bayangan. Lalu bukan cuma bayangan saja, tetapi juga ada semacam, kalau misalkan ada bayangan di belakang ini keluar cahaya, maka akan timbul gelap dan terang ya. Oleh karena ini di dalam model ini kita klik kembali, lalu kita pilih new layer. Secara otomatis dia akan memiliki tanda panah ke bawah ya. Sehingga layer 2 itu adalah milik daripada layer di bawahnya. Kita akan buat dia menjadi lebih gelap ya, jadi kita pilih saja warna yang paling depan ini adalah hitam ya. Kita pilih brushnya itu warna yang saffron, artinya pinggirannya itu transparan seperti itu ya. Warna hitam tapi opacity-nya kita buat menjadi 30. Lalu kita seret. Jadi dia ada sedikit berbayangan. Misalkan terlalu hitam ya, gampang saja opacity di sini kita akan kurangi. Ini sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Ya. Lalu apalagi? Nah, sekarang bagian yang paling penting yang mungkin seringkali para digital imager itu lupa. Kalau misalkan ada sinar di belakang ini, maka dia akan membentuk suatu rim light namanya ya. Jadi di bagian pinggir-pinggir ini agak sedikit terkena cahaya, biasnya cahaya. Oleh karena itu kita klik lagi layer modelnya ya. Kita klik lagi di bagian sebelah tong sampah ini ada new layer. Kemudian ini adalah layer 3, dia ada tanda panah ke bawah. Artinya bahwa layer 3 ini adalah milik layer di bawahnya. Kita ganti menjadi warna putih. Lalu kita akan bikin rim light. Ya, caranya adalah mudah sekali. Ya, kita buat 100 dulu di sini. Ya, tipis saja. Kemudian kita kira-kira bagian-bagian mana saja yang membuat dia menjadi lebih terang. Ya, seakan-akan dia memiliki rim light seperti ini. Nah, di bagian topinya, yes ya, di bagian rambutnya sedikit, kemudian di bagian pinggangnya ya, bagian lengan dalam ya.
Oke, di bagian paha bagian sini juga ya, dia terkena cahaya. Ya. Oke. Ya, jadi di bagian sini mungkin tidak terkena rim light karena cahaya datang dari sini ya. Nah, setelah itu bagaimana kita copy lagi layer bayangan tadi ya, kita kasih nama aja layer 3 itu menjadi rim light. Kita copy lagi dengan Ctrl J sehingga dia akan memiliki rim light copy ya. Nah, kita akan masukkan lagi ini ke dalam layer bawahnya dengan klik kanan lalu klik clipping mesh ya, sehingga dia ada tanda panah ke bawah. Nah, rim light ini berbeda dengan rim light yang tadi. Kenapa? Karena yang ini lebih halus. Bagaimana membuatnya lebih halus? Kita ke filter blur, Gaussian blur ya. Kita perbesar rim yang ini. Nah, terlalu banyak sehingga emang ada dua ya, ada rim yang tegas tetapi ada juga biasnya. Nah, biasnya seperti itu. Oke, jadi kelihatan kan ya, ini rim lightnya, ini rim light utama, kemudian yang ini adalah biasnya. Nah, misalkan wah terlalu kencang biasnya, opacity bisa kita kurangi. Nah, setelah ini apalagi tentu saja dengan menyamakan warna supaya backgroundnya itu sama dengan si model. Bagaimana? Cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan photo filter. Jadi kita letakkan dulu, kita aktifkan dulu layer paling atas. Lalu kita ke bawah bagian ini ada logo yin yang ini, kita klik lalu kita pilih photo filter. Ya. Karena ini merupakan saya pengen nuansanya itu nuansa horor, artinya warnanya biru-biru gitu. Ya, kita bisa pilih warnanya menjadi warna biru. Ya. Atau misalkan cooling filter, gitu. Cooling filter yang bawahnya lagi. Nah, ya warnanya menjadi lebih biru. Misalkan kita buat lebih tegas. Nah, kita kira ini dulu ya, birunya ini. Nah, kemudian kita pakai juga color lookup. Jadi setelah ini kita kembali ke logo ini ya, kita pilih color lookup. Ya. Lalu kita pilih di bagian moonlight. Bukan. Horror itu bentar. Horror blue. Nah, ini ya, horror blue. Wah, ternyata terlalu biru ya. Kita bisa kurangi saja opacity-nya. Nah, dia menjadi semakin lebih biru. Lalu kemudian saya pengen sinarnya jendela ini lebih kuat lagi daripada yang ini. Ya. Nah, karena itu di atas background ini kita tambahkan saja layer baru. Ya, layer baru. Kita ganti nama menjadi ini adalah sinar matahari. Jadi saya akan buat dia sinar mataharinya itu menembus di jendela seperti ini. Kita buat pakai brush warna putih. Ya. Opacity saya buat 100 dulu. Brush saya besarkan, kemudian saya ketuk sekali di bagian sini. Ya. Sehingga dia mendapatkan seperti sinar seperti ini ya. Kemudian kita buat blendingnya ke soft light saja supaya lebih lembut. Ya. Ini sebelum ini sesudah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan satukan lagi semuanya menjadi satu dengan menekan 4 tombol Ctrl Alt Shift E. Sehingga di bagian atas ini merupakan hasil daripada proses di bawahnya. Lalu kita ke filter, kembali ke kamera raw. Nah, di sini
kita akan sesuaikan warnanya menjadi warna yang apa yang kita inginkan. Misalkan temperaturnya kita buat lebih biru ya, kemudian exposure-nya kontrasnya, highlight-nya saya turunkan supaya terkesan remang-remang ya. Shadow-nya, white-nya oke ya. Jadi yang ini sekarang menjadi seperti ini. Nah, demikian tutorial singkat bagaimana membuat sebuah karya digital imaging hanya dengan menggunakan 2 foto saja. Lalu bagaimana kita sudah belajar bagaimana membuat rim light dan juga bagaimana menyatukan warna agar senada. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.